kami akan berbicara tentang sebagai petani nelayan. Kami adalah nelayan yang mempunyai kedaulatan penuh tentang perairan laut ini. Kami tidak ingin laut ini dikapling-kapling, dibikin pagar-pagar, lalu kemudian dijual belikan, diatur giriknya, kemudian ditransaksikan menjadi AJB, AJB kemudian menjadi SHM, dan setelah bersih dicuci, tanah ini kemudian ditampunglah oleh korporasi. Jadi kami himbau kepada BPN terkait, jangan sekali-kali dikatakan bahwa SHM yang akan keluar ini adalah tabrak. Saya tidak ingin itu, karena tidak ada ceritanya hukum di laut, laut dikapling-kapling. Betul. Dan kami berterima kasih kepada Pak Presiden Prabowo yang sudah menggunakan instrumennya, walaupun hanya satu instrumen yang saya lihat di sini, hanya TNI AL yang mau turun di lapangan mencabuti pagar-pagar ini. Tapi saya lihat instrumen-instrumen Pak Prabowo ini kan banyak, bukan hanya TNI AL. Tapi kok saya hanya melihat hanya TNI AL. Di mana alat-alat negara lainnya untuk hadir kepada masyarakat? Terlepas daripada hadirnya instrumen-instrumen negara maupun tidak hadirnya instrumen-instrumen negara, kami rakyat Banten tetap akan melawan korporasi-korporasi tersebut. Allah Akbar. Karena kami adalah rakyat yang mempunyai kedaulatan, tidak ingin dikelola oleh korporasi-korporasi tersebut. Kenapa? Karena pemikiran korporasi hanya akan berpikir tentang untung rugi. Dan kami yakin, jika kami sebagai rakyat kemudian dikelola oleh korporasi-korporasi rakus, rakus itu adalah jurang tak berdasar. Walaupun dunia beserta isinya ditelankan kepada perut mereka, mereka tidak akan pernah kenyang. Betul. Otomatis saya dan anak cucu saya pasti akan menjadi santapan mereka dengan buah. Betul. Kami tidak ingin itu. Karena kami ingin dipimpin atau dikelola oleh negara. Negara Indonesia. Artinya kedaulatan negara harus dijaga. Jika ini tidak terjadi kepada kami sebagai rakyat, maka rakyat akan mengambil jalannya sendiri. Mang Holik, nelayan cerdas dan berani memperjuangkan apa yang menjadi hak-haknya rakyat Indonesia, terkhususnya para nelayan. Bahkan Mang Holik ini secara tegas mengatakan bahwa siap melawan apa yang menjadi perilaku para oligarki dan juga sekutu-sekutunya yang memberi izin dan memberi sertifikat untuk mematok laut sejauh 30 km. Yang sebenarnya wilayah tersebut adalah wilayah mata pencaharian para nelayan. Dan kita sebagai rakyat Indonesia tentu mendukung apa yang menjadi atau apa yang disuarakan oleh Mang Holik ini. Yang tidak mendukung hanya para buzzer-buzzer seperti Abu Janda. Yang saya kira kita sudah tahu sendiri bahwa dari dulu memang Abu Janda ini adalah penjilatnya Mulyono. Dan memang wajar jika sampai saat ini selalu saja bertolak belakang dengan apa yang diharapkan oleh rakyat Indonesia. Nah sahabat-sahabat, untuk itu kita simak dulu bagaimana komentar dari netizen terkait dengan persoalan pematokan laut ini, di mana Abu Janda selalu ngotot mempertahankan dan bahkan bersuara agar Pak Prabowo tidak mengambil tindakan pemagaran ini dicabut. Tapi pada akhirnya Abu Janda dibungkam dan dipermalukan oleh netizen. Untuk itu tanpa berlama-lama langsung saja kita ke videonya. Masih dalam urusan pagar laut yang sebelumnya saya bahas di video sebelumnya. Barusan saya lihat berita di media televisi, Menteri ATR dan BPN menyampaikan bahwa HGB yang telah terbit berkaitan dengan pagar laut yang ada di Tangerang itu berkisar di antara 260 sekian HGB, hak guna bangunan. Ini sangat luar biasa dan ini uang besar, dan ini berkaitan dengan kemudian bagaimana negara
karena kan yang mengeluarkan HGB ini kan negara. Nah, bagaimana kemudian negara seolah tidak berdaya memberikan akses terhadap kelompok tertentu untuk bermain-main berkaitan dengan pengelolaan negara. Ini kan luar biasa. Kemudian setelah berita itu saya terima, saya lihat, saya teringat salah satu buzzer ya, buzzer yang kemudian memberikan semacam respon berkaitan dengan kisruh polemik berkaitan dengan pagar laut ini, yang kemudian mengatakan sebenarnya kan pagar laut ini kan dikomplain oleh beberapa aktivis lingkungan, beberapa nelayan, bahwasanya itu menghambat pekerjaan nelayan. Namun lucunya ada beberapa kelompok orang yang mengatakan bahwa pagar laut itu dibuat oleh nelayan, dan bahkan salah satu buzzer ini cukup ya kontroversial orangnya, terkadang ngomongnya nyablak aja gitu, asal ngomong tidak sesuai dengan fakta, dan bahkan terkadang seolah-olah ia paling benar, seolah-olah yang paling paling merasa berjuang, dan setiap dia berbuzzer itu seolah-olah dia membawa narasi berkaitan dengan minoritas dan mayoritas gitu loh. Kemudian ia semacam melakukan interview terhadap beberapa orang yang mengaku sebagai nelayan di situ. Buzzer ini, video buzzer ini kemudian direaksi oleh salah satu nelayan. Salah satu nelayan ini menantang apakah benar yang melakukan pemagaran ini adalah masyarakat. Katanya masyarakat melakukan pemagaran ini selama tempo kurang lebih 5 tahun. Kita kan bisa menilai seberapa jauh sih kemampuan nelayan untuk melakukan pemagaran laut sepanjang 30 km itu, seberapa banyak uang yang dikeluarkan oleh nelayan ini untuk melakukan pemagaran ini, seberapa banyak orang nelayan yang berurunan, berapa urunannya, dan siapa yang mengelola dan mengumpulkan atau mengkoordinir nelayan ini untuk melakukan pemagaran ini. Si buzzer ini tanpa semacam sangat lantang menyampaikan bahwa yang terjadi, yang informasi yang disampaikan berkaitan dengan pemagaran itu dianggap hoax oleh si buzzer ini, dan mengatakan bahwa dan meminta Pak Prabowo untuk tidak mencabut pagar-pagar itu gitu. Setelah informasi yang saya lihat dan disampaikan oleh Kementerian ATR dan BPN, ini kan semacam buzzer ini ditabuk oleh negara untuk tidak ngebanyol sembarang berbicara. Nah, kalau benar yang disampaikan oleh buzzer ini bahwa yang melakukan pemagaran adalah warga, terus HGB yang muncul 260 sekian HGB itu terus apa? Masa iya nelayan yang melakukan pemagaran kemudian muncul HGB? Masa kalau katanya Rocky Gerung, masa yang mengeluarkan izin atau HGB itu kepiting katanya? Ini kan lucu. Jadi bolehlah menjadi buzzer, bolehlah mencari nafkah, cari kehidupan menjadi buzzer, tapi yang dipikir secara logika, difilter, dicari informasi secara faktual, apakah kemudian itu benar atau tidak, apakah kemudian itu merugikan masyarakat dan negara atau tidak, sehingga tidak malu-maluin begini. Apalagi si buzzer ini sering ngaku-ngaku bagian dari ormas besar lah di negeri ini, sering mengaku banser lah ini dan itu gitu loh. Ini kan memalukan, mencuri nama besar gitu. Luar biasa, saya ketawa jadinya. Yap, ini tentu sangat memalukan apa yang dilakukan oleh Abu Janda, apalagi membawa-bawa nama buzzer, membawa-bawa Nahdlatul Ulama, yang saya kira semakin kesini semakin memperburuk citra Nahdlatul Ulama. Demi uang, Abu Janda ini rela menjadi pengkhianat negeri ini, menjadi pengkhianat rakyat Indonesia. Dan saya kira orang yang seperti Abu Janda ini perlu diberikan hukuman agar bisa jerah. Nah, sahabat-sahabat, saya kira hanya itu. Dan buat para nelayan yang ada di wilayah Banten, agar selalu semangat dan jangan pernah takut, berikan perlawanan terhadap orang-orang yang zolim terhadap kalian. Terutamanya Mang Holik, tetap suarakan apa yang seharusnya disuarakan agar hak-haknya rakyat Indonesia, terutamanya para nelayan, bisa kalian rebut kembali. Nah, sahabat-sahabat, saya kira hanya itu. Saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.